Buat kalian yang cowok, pernah nggak sih kalian kena razia rambut gondrong di sekolah kalian? Rasanya pasti sebel banget kan? Apalagi kalau rambut kalian dipotong dengan nggak rapi dan nggak rata. Pulang sekolah jadi langsung auto mampir ke tukang cukur Madura. Tapi kalian sering merasa aneh dan bertanya-tanya nggak sih? Kenapa ada aturan di sekolah kalau cowok nggak boleh punya rambut yang panjang atau gondrong? Bahkan di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar juga biasanya melarang buat para pekerjanya buat punya rambut yang gondrong atau panjang. Dasar aturan yang biasanya dipakai adalah demi menjaga kedisiplinan dan kesopanan dalam berpenampilan. Kalau kalian taunya cuma karena alasan itu, berarti kalian belum tahu sejarah dan fakta menarik di balik dilarangnya seorang pria berambut panjang atau gondrong. Yang ternyata ada banyak kisah dramatis dan fantastis di baliknya. Kamu rambutnya jangan gondrong dong, nanti jadi anak nakal, rebel, susah berprestasi. Rambutnya dirapiin dong, biar gak kayak gembel. Gondrong doang gak nyopet. Dan banyak stigma dan pandangan-pandangan negatif lainnya yang mencirikan rambut gondrong pada pria berhubungan dengan hal-hal buruk dan hal-hal yang tidak baik. Salam masyarakat majemuk. Kali ini kita bakal bahas soal rambut ya. Rambut gondrong di kalangan pria. Nah, kebetulan banget nih, di hari ini juga aku mau potong rambut, ganti model gaya rambut sih lebih tepatnya. Karena ini udah setahun lebih aku panjangin dan gak pernah aku potong atau rapiin. Sebenarnya aku termasuk orang yang suka model gaya rambut yang panjang sih. Tapi ya, karena cuaca di Indonesia lagi panas-panasnya kayak gini, bikin orang yang punya rambut panjang kayak aku gini jadi gampang banget terasa gerah. Apalagi kalau siang-siang keluar rumah, pasti rasanya di kepala udah cenut-cenut dan bikin gak nyaman. Oke, balik ke topik. Stigma negatif cowok yang punya rambut gondrong itu sering dikaitkan dengan perilaku kenakalan remaja dan sulit berprestasi di sekolah. Parahnya lagi, rambut gondrong juga identik dengan pelaku kejahatan dan kriminal. Nah, ini nih. Apa iya? Coba kalian perhatiin para koruptor di Indonesia. Adakah di antara mereka yang rambutnya gondrong? Atau coba kalian lihat orang-orang jenius dan hebat di zaman dulu, kayak Isaac Newton, Mozart, sampai tokoh-tokoh penting di abad modern kayak Steve Jobs dan Bill Gates. Mereka juga dulunya punya rambut panjang dan gondrong. Bahkan raja-raja besar di zaman dulu juga gondrong-gondrong rambutnya. Dan kayaknya mereka tetap sukses-sukses aja tuh. Jadinya, apakah rambut gondrong ini cuma masalah etika dan norma di masyarakat? Atau sesederhana hanya sebuah style ataupun mode? Untungnya aku udah nemu jawabannya. Setelah browsing-browsing di Google tentunya. Fakta dan sejarah di balik rambut gondrong ternyata sangat mengejutkan. Dan sayang banget kalau nggak kita bahas. Ternyata tren rambut pria yang rapi dan relatif lebih pendek, kayak di zaman sekarang itu dimulainya belum lama. Baru di sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Mode potongan rambut pria akhirnya berubah dari rambut gondrong dan panjang menjadi potongan rambut yang lebih pendek dan terus berkembang sampai sekarang. Jadi di zaman dulu itu para pria umumnya punya rambut yang panjang. Punya potongan rambut yang pendek di zaman dulu itu justru menjadi hal yang aneh dan tidak lazim di kalangan pria. Kenapa ya mode dan gaya rambut pria berubah di akhir abad ke-19? Penasaran kan sama jawabannya apa? Tapi sebentar ya, sebelum itu aku mau keluar dulu buat cukur rambut. Udah janjian nih sama mas barbernya. Nanti habis ini langsung kita bahas lagi tentang sejarah di balik dilarangnya rambut gondrong pada pria di Indonesia, yang pasti belum pernah kalian dengar sebelumnya. Oke, ikutin terus ya. Kita OTW ke barbershopnya dulu. Kita langsung berangkat. Ikutin terus ya. Kita udah sampai barbernya. Day 2. Oh shit.
Kita udah selesai potong rambut. Sekarang kita balik ke studio. Kayaknya mau makan dulu sih. Lapar. Kita terus ya. Nah, akhirnya nyampe juga di studio. Jadi ini aku udah selesai potong rambut. Langsung aja kita lanjutin lagi ya. Pria berambut gondrong. Kenapa bisa jadi seproblematik itu ya di mata masyarakat Indonesia? Seproblematik. Bahkan saking bencinya dengan rambut gondrong, pemerintahan di era Presiden Soeharto pernah membentuk suatu badan khusus untuk merazia cowok-cowok yang punya rambut gondrong. Namanya Bakor Pragon yang dibentuk pada tahun 1973. Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong. Ini sumpah nih, aku gak bohong. Kalian bisa cek sendiri di Wikipedia. Bakor Pragon. Tujuan utama dari dibentuknya Bakor Pragon ini adalah membasmi tata cara pemeliharaan rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Razia yang dilakukan adalah dengan mencukur langsung di tempat para pria yang ketahuan memiliki rambut gondrong di jalan-jalan. Jadi bayangin kalau kalian lagi keluar kos, misalnya pengen beli cilok gitu, pulang-pulang udah dapat sebungkus cilok dan Cukur rambut gratis. Waduh, kalau Gajah Mada masih hidup sih kayaknya juga pasti kena nih sama razianya. Karena rambut gondrong pada era zaman Orde Baru dianggap mencerminkan perilaku pemberontak dan kriminal yang mampu mengancam jalannya pemerintahan. Selain itu, adanya ketegangan politik dengan negara-negara di barat dan kekhawatiran pemerintah Orde Baru akan masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai, salah satunya budaya hippies yang identik dengan para pria yang punya rambut gondrong. Bahkan tidak hanya terkena razia dengan cukur di tempat, para pria yang berambut gondrong pada masa itu juga mendapatkan perlakuan keras dari pemerintah, seperti dipersulit ketika mengurus dokumen-dokumen penting kayak KTP, kartu keluarga, SIM, bahkan sampai dilarang mengikuti ujian bagi mahasiswa yang ketahuan rambutnya gondrong. Para public figure dan artis yang berambut gondrong pun juga tidak luput dari adanya sanksi ini, dengan dilarangnya mereka untuk tampil di acara-acara TV. Grup band legendaris Koes Plus adalah salah satunya yang pernah terkena sanksi keras ini. Nggak main-main, Koes Plus bahkan sampai mendekam 3 bulan di penjara, hanya karena penampilan mereka yang berambut gondrong, memakai celana jeans, dan memainkan musik rock and roll. Mirip band legendaris The Beatles yang berasal dari Inggris, yang juga terkenal sering menyuarakan budaya hippies. Peristiwa itu terekam dan digambarkan oleh Koes Plus lewat video klip dari lagu mereka yang berjudul To the So-Called The Guilties. To the So-Called The Guilties. To the So-Called The Guilties. It was perfect. Perfect. Untuk mengenang adanya peristiwa larangan rambut gondrong ini, di tahun 2010 pernah diterbitin sebuah buku yang judulnya Dilarang Gondrong, karya Arya Wiratma Yudhistira. Buku ini membahas tentang warisan feodal dalam dunia pendidikan dan peraturan yang absurd tentang objektivitas tubuh pada masa Orde Baru. Bagaimana kebijakan pemerintah era Orde Baru dengan segala macam peraturan yang tidak penting untuk diurusi. Yang salah satunya yaitu rambut gondrong yang dianggap dapat mengancam stabilitas nasional. Bukan main. Kalau di Yunani, rambut gondrong seorang pria adalah simbol kekayaan, kekuasaan, dan kejantanan. Para prajurit elit Spartan dikisahkan punya rambut yang terurai panjang dan terlihat indah. This is Sparta! Dewa-dewa Yunani kuno kayak Zeus, Hercules, Poseidon, Hades juga digambarkan punya rambut yang panjang dengan brewok. Cuman Kratos aja sih yang palanya botak. Di Jepang, para samurai bakal di-kick dari grup mereka kalau dengan sengaja memotong rambut panjang mereka tanpa alasan yang jelas. Karena itu dianggap menandakan kekalahan dan bersifat hina, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi menjadi samurai dan menjadi rakyat biasa. Kehormatan dan harga diri seorang pria di Jepang pada masa itu terletak pada rambutnya yang panjang. Cuma di Indonesia. Seorang pria yang punya rambut panjang dianggap bermasalah dan kriminal karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Padahal kalau kita melihat sejarah ya, mundur ke zaman nenek moyang orang Indonesia, di eranya kerajaan Majapahit misalnya, para raja-raja dan tokoh besar pada zaman itu umumnya punya rambut yang panjang-panjang kan, kayak Gajah Mada, Hayam Wuruk, Ken Arok, Bandung Bondowoso. Kalau yang itu bukan ya? Mereka semua punya rambut panjang yang gagah. Bahkan di patung-patung, relief candi, para pria pada zaman itu juga digambarin punya rambut yang panjang yang diikat di atas kepala mereka. Itu yang kayak di kepalanya Jarjit di serial Upin dan Ipin.
Ternyata potongan rambut gondrong tidak hanya sebatas mode atau style aja, tapi lebih dari itu, berkaitan erat dengan status sosial, politik, dan kekuasaan. Bahkan menjadi simbol maskulinitas dan kejantanan para pria di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang kan nantangin orang tinju dulu baru bisa dibilang jantan ya. Terus apa yang menyebabkan rambut gondrong kini tidak lagi diminati para pria di zaman modern? Dan potongan rambut pendek dan rapi jadi standar baru maskulinitas para pria. Padahal para pria yang punya rambut pendek biasanya dianggap golongan budak, rakyat jelata, atau bahkan tahanan kriminal di zaman dulu. Tapi sebelum itu, kalian penasaran nggak aku ganti gaya potongan rambut kayak gimana? Oke, kita spill aja ya teman-teman. Capek nih pakai helm terus, gerah. 1, 2, 3. Jadi aku nyobain style modern mullet. Apa bedanya sama klasik mullet? Jadi bedanya ada di tebal tipis atau panjangnya rambut bagian samping dan belakang. Kalau klasik mullet itu kan bagian belakangnya masih panjang banget ya, dan bagian sampingnya itu tipis banget. Nah kalau modern mullet ini bagian belakang sama sampingnya itu bedanya nggak jauh, jadi tebal tipisnya nggak terlalu kontras dan cenderung lebih pendek dari klasik mullet. Oke, balik ke bahasan kita. Jadi, penyebab gaya rambut para pria di zaman modern saat ini lebih pendek dari gaya rambut para pria di zaman dulu adalah seenggaknya ada dua hal besar yang sering dianggap sebagai faktor penyebabnya, yaitu perang dan revolusi industri. Di abad ke-19 itu banyak terjadi perang besar, kayak perang saudara di Amerika, perang Crimea di Eropa, sampai perang dunia pertama dan kedua. Nah, karena adanya perang ini, menyebabkan kesulitan sanitasi dan kebersihan buat para tentara dan prajuritnya. Akhirnya menyebabkan para tentara yang punya rambut panjang terserang wabah kutu. Memotong rambut pendek para tentara selama masa perang adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah itu. Dan berbarengan dengan perang, revolusi industri yang terjadi dengan mulai diciptakannya mesin-mesin produksi yang sangat besar dan dioperasikan dengan cara manual, menyebabkan keselamatan para pekerja yang punya rambut panjang menjadi sangat beresiko dan rentan terjadinya kecelakaan kerja. Karena rambut mereka bisa saja tersedot masuk dan tertarik oleh mesin-mesin yang raksasa itu. Sebagian besar pekerja pada masa itu kebanyakan adalah pria. Jadi memotong rambut menjadi lebih pendek adalah solusi yang efektif untuk mengatasi semua masalah itu. Dan tren ini terus berlanjut dan berkembang sampai sekarang dengan berbagai macam mode gaya rambut pada pria yang relatif lebih pendek. Oke, itu tadi cerita dan fakta menarik dari rambut gondrong yang pernah dilarang keras di Indonesia. Balik lagi, ini sekedar opini dan sedikit yang aku tahu. Kalau dirasa ada yang nggak valid dan salah, boleh banget buat kita sharing dan koreksi. Pokoknya kolom komentar selalu terbuka buat kalian. Yang masih menjadi misteri dan bikin aku penasaran sampai sekarang adalah Kenapa orang botak karirnya selalu sukses? ada yang bisa jawab? Oke, segini dulu aja. Aku Arman SM. Salam masyarakat Majemuk.